Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore kelas 3 bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya tentang subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup apa saja. Yang pertama, dapat bergerak. Yang kedua, dapat bernafas. Yang ketiga, dapat tumbuh dari kecil menjadi besar. Yang keempat, dapat berkembang biak. Yang kelima, membutuhkan makanan. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Nah, makhluk hidup dapat bergerak teman-teman. Contohnya pada cicak. Cicak merayap ya dengan kaki di dinding. Nah, kalau manusia berjalan dengan kaki. Dan ikan berenang dengan sirip. Itu tandanya bahwa makhluk hidup dapat bergerak. Bagaimana dengan makhluk hidup dapat bernapas? Nah, setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda. Contohnya, pada manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan pada ikan bernapas dengan insang. Makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan berat. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Makhluk hidup membutuhkan makan. Nah, ada makhluk hidup pemakan tumbuhan, teman-teman. Ada pemakan hewan dan ada pula pemakan segala. Contoh yang pemakan tumbuhan adalah kuda, ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Nah, kalau yang pemakan hewan, contohnya adalah harimau, serigala. Nah, kalau makhluk hidup pemakan segala, contohnya adalah manusia. Nah, makhluk hidup itu ciri-ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Contohnya, ketika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan dengan cepat, kita akan menutup mata, teman-teman, ya kan? Nah, daun putri malu yang suka ada di kebun, dia akan menutup jika kita sentuh. Ada juga buah pohon pacar Cina yang meletus kalau kita sentuh, teman-teman. Nah, yang terakhir contohnya landak dan kaki 1000 akan menggunung badannya jika disentuh. Ada yang berani menyentuhnya, yaitu contoh makhluk hidup peka terhadap rangsang dan ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik teman-teman, kita ke subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa, seperti teman-teman sekarang. Nah, setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, kita amati yuk gambar berikut ya. Apakah teman-teman bisa menemukan perubahan yang dialami oleh Udin dari gambar ini? Nah, perubahan apa yang dialami Udin saat bayi belum bisa berjalan, lalu kita itu tumbuh, teman-teman. Nah, lalu bisa merangkak. Semakin lama kita tumbuh, maka kita bisa berjalan. Ini contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, perubahan yang dialami dari contoh berikut apa, teman-teman? Iya, waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri ya, masih disuapin. Nah, saat tumbuh dewasa, kebutuhan makannya bertambah dan kita bisa makan sendiri. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan, bertambah berat serta tinggi badan. Itu salah satu contoh pertumbuhannya, teman-teman. Nah, untuk contoh perkembangan manusia, terlihat pada gambar berikut. Nah, waktu kecil kita masih kesulitan dalam memegang botol susu, teman-teman. Tapi setelah tumbuh besar dan kuat, maka mudah
memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu waktu kecil ya. Itu adalah contoh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ketika kita rajin berolahraga, juga pola makan yang teratur dan sehat, dan keturunan. Itu adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, makanan itu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Makanan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang sehat dan bergizi, teman-teman. Makanan sehat yang bergizi itu contohnya terdapat pada makanan pokok seperti nasi, jagung, kentang, roti, ubi, sagu, dan lainnya. Nah, jangan lupa lauk pauknya ya teman-teman, seperti daging, ikan, tahu, tempe, dan telur. Nah, juga sayuran, contohnya adalah bayam, wortel, kangkung, tomat, dan buncis. Buah-buahannya seperti jeruk, apel, anggur, dan pisang. Juga susu, contohnya susu sapi dan susu kambing. Nah, makanan sehat dan bergizi itu dia mengandung karbohidrat, contohnya pada makanan pokok seperti beras, umbian, dan juga jagung. Nah, jangan lupa teman-teman lauk pauknya, contohnya karena dia mengandung protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari hewan, contohnya daging ayam, daging sapi, telur. Nah, kalau protein nabati berasal dari tumbuhan, contohnya tempe, tahu, dan juga buah-buahan teman-teman yang kaya akan vitamin, juga sayuran. Nah, yang terakhir adalah susu, karena susu mengandung banyak kalsium dan mineral. Ini adalah makanan sehat yang bergizi. Jadi, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan, dan juga bergizi, karena akan membantu pertumbuhan dan perkembangan kita dengan baik. Oke, sampai di sini teman-teman pembahasan tentang tema 1, subtema 1 dan subtema 2. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, jangan lupa jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Sudah akhiri ya. Wassalamualaikum